Ternyata 1 tahun saya memperhatikan loncatannya Tanihub, lihatlah ini. Saya katakanlah 30 kali sampai 40 kali lipat dari apa yang ada. Tanihub itu yang hebat anak-anak muda semua. Yang kedua memiliki militansi yang sangat tinggi dan visinya ke depan yang jauh. Siap berkompetisi secara sehat dengan siapapun termasuk dengan dunia. Kalian kan ikut membantu rantai pasok dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ya. Sampai ke 540 kabupaten kamu mau aku perkuat. Benar ya Pak? Benar, aku percaya Tanihub. Halo, apa kabar semua? Kembali bersama kami di video podcast Tani Talks by Tanihub Group. Dan masih di NFC atau National Fulfillment Center, salah satu fasilitas Tanihub Group yang ada di Cikarang, Jawa Barat. Kalau ditanya siapa sebetulnya bapaknya Tanihub atau bapak pembinanya Tanihub, jawabannya pasti Menteri Pertanian. Nah, oleh karena itu sudah bergabung sebagai tamu di podcast kita kali ini, langsung ada hadir di National Fulfillment Center kita, Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Pak Syahrul Yassin Limpo. Selamat datang, Pak Mentan. Ade, selamat datang. Semuanya selamat datang. Apa kabar, Pak? Ya, kabar selalu baik tentu. Dan dalam kehidupan pasti ada yang tetap ada life is a crisis. Ada tantangan-tantangan. Tantangan ya. Dan kalau jawabannya baik-baik saja itu tandanya dalam kendali semua tantangannya. Oke. Pak Mentan kan tahu banget nih perjalanan Tanihub. Setahun nggak ketemu kita ya. Ini gimana perkembangan Tanihub sejauh ini menurut Pak Mentan? Kamu harus tanya dulu deh, apa sih yang hebat di Tanihub? Di mata saya seorang menteri, Tanihub itu yang hebat anak-anak muda semua. Anak-anak muda semua. Yang kedua memiliki militansi yang sangat tinggi dan visinya ke depan yang jauh. Siap berkompetisi secara sehat dengan siapapun termasuk dengan dunia. Saya mencoba mengukur 5 variabel itu, ini Tanihub mampu nggak menjadi sesuatu yang besok menjadi pilar pertanian nasional kita. Dan saya nggak salah feeling, ternyata 1 tahun saya memperhatikan, saya sudah 1 tahun jadi menteri, loncatannya Tanihub, lihatlah ini. Di tempat ini saja yang kita saksikan sama-sama dengan 1 tahun yang lalu, ini kayaknya hampir, ya saya katakanlah 30 kali sampai 40 kali lipat dari apa yang ada. 30 sampai 40 kali lipat Lompatannya. Dari yang Bapak tinjau di Bogor waktu itu ya? Di Bogor. Kan Bogor itu paling andalan Tanihub tahun lalu. Kok cepet banget. Makanya itu tadi, saya merasa ini sesuatu yang memang menjadi role model, jadi jalan tuntunan bagi anak muda Indonesia untuk mengatakan pertanian itu sebuah profesi dan komoditi yang tidak pernah uzur dari tantangan, tapi di setiap tantangan apapun yang mampu bertahan, mampu survive adalah pertanian. Oke. Dan kalau begitu, ini menjadi pilihan-pilihan untuk anak bangsa. Dan lebih khusus lagi bagi pemuda. Karena mau atau tidak proses demografik kita 40% anak muda, kita punya bonus nanti di 2030 kan. Dan sekarang sudah mulai hadir Tanihub pilihan. Oke. Jadi kalau bicara tantangan pertanian yang diselesaikan oleh Tanihub apa nih Pak? Yang diselesaikan oleh Tanihub persoalannya? Oke. Ini pertanyaan berat dek. Cuman gini, budidaya kita ya udah banyak lah. Walaupun di sana juga persoalannya masih ribet banget, masih banyak banget yang harus kita benahi. Tetapi kemudian membangun rantai pasok dari budidaya ke processing, ke packaging, ini menjadi bagian-bagian yang kelihatannya kita tertinggal dari negara lain. Nah, Tanihub masuk di situ. Dia masuk meng-hire sedikit budidaya
untuk saya anggap dia masih belajar di situ dan I am okay about that. Kemudian masuk pada processing, mencoba meng-packaging. Ini juga sudah mulai kelihatan menjadi sebuah kebutuhan. Kita mau yang higienitas, kita mau yang simple, kita mau yang cepat gitu, dan kita mau yang tidak misleading. Lain kita order, lain yang datang kan. Dan kemudian marketplace kita, Tani Hub miliki itu mampu menerobos itu. Jadi kalau begitu persoalan pertanian dari hulu ke hilir, Tani Hub hadir gitu. Hadir. Dan besok itu saya berharap dengan ya fasilitasi sedikit pusing, menjadi support system Kementan, Kementerian Pertanian dengan jajaran yang begitu banyak sampai di desa itu, Tani Hub harus di depan gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh Tani Hub, apa yang bisa disupport oleh Tani Hub, dan apa yang bisa disupport oleh Kementerian Pertanian untuk bisa jalan bersama-sama nih Pak? Oh, banyak banget deh, banyak. Dengan program-program Kementerian Pertanian banyak. Contohnya begini, kalian kan ikut membantu rantai pasok dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ya. Ini panjang banget kalau dijelaskan. Salah satu kau boleh lakukan, kau mau di titik mana dek? Aku perkuat. Kau mau di Jawa Barat. Di Jawa Barat kau mau tepatnya di mana? Di Garut. Aku perkuat. Aku punya jajaran situ. Tani Hub main. Aku percaya Tani Hub. Karena Tani Hub, anak-anak muda yang militan, Tani Hub mampu melakukan organizing sistem yang cukup baik, menggunakan digital, marketplace-nya ada. Ya. Oleh karena itu, loh, saya sebagai Menteri Pertanian sayang banget kalau enggak dukung yang kayak begitu loh, ya. Karena memang tugas saya itu. Oleh karena itu, yang mana yang kita dukung? Kau mau di budidaya, saya dukung. Kau mau di marketplace-nya untuk kembali memiliki titik-titik seperti ini, kau mau di provinsi mana? Aku perkuat yuk. Oke, jangan di provinsi, sampai ke 540 kabupaten kamu mau, aku perkuat. Benar ya Pak? Benar. Enggak, bukan benar aja, adek, aku janji. Yang saya mau tagih nanti besok, adek mau janji nggak sama saya mau buat itu? Siap. Ini tantangannya berarti ya, tantangan yang harus dihadapi. Iyalah. Kan kita harus, kata Pak Mentan tadi, kita harus menghadapi tantangan terus menerus. Ya, terus. Dan kita nggak boleh lagi, kan gini, petani dapatnya sedikit, pedagang dapatnya banyak, kadang-kadang ya super pendapatannya besar sekali, petani sedikit. Ini kan harus diimbangi. Kalau untuk mengimbangi ini rantai pasok didekatkan. Jangan lupa pertanian itu punya Kosra Tani. Kosra Tani itu di Balai Penyuluh Pertanian di setiap kecamatan. Setiap kecamatan pun kalian boleh pakai. Memang tugasnya itu. Gitu. Ya, sekarang saya dengar kan kalau Kementerian Pertanian punya program namanya Food Estate ya. Itu kan untuk ketahanan pangan nasional. Itu program bisa diceritakan tidak Pak? Dan apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda untuk bisa mensukseskan program itu? Dek, ini terlalu, kayaknya kamu janji tadi nggak terlalu serius loh. Kamu serius banget. Oke lah. Tapi Food Estate gambarannya begini, kita punya hamparan yang luas. Baik di daerah rawa, dataran rendah, yang di bukit-bukit maupun di gunung kan. Dan masih banyak yang tidak optimal atau quote masih idle. Tidak optimal, tidak termanfaatkan. Ya. Kalau begitu kita buat kawasannya, namanya kawasan Food Estate. Kawasan Food Estate itu rata-rata 1.000 hektar, katakanlah begitu. Bisa dikorporasikan antara seluruh petani yang ada di situ. Yang katakanlah rata-rata hanya, ya ada yang cuma menanam 1 tahun 1 kali, kita buat 2 kali yuk minimal. Syukur-syukur kalau kita bisa buat 3 kali, kan saya konsentrasi. Nah, ini kan kawasan deh. Oleh karena itu, dalam kawasan Food Estate itu tidak cuma satu komoditi. Ya. Minimal 4 komoditi. Ada peternakan, ada tanaman pangan, padi jagung, ada kacang-kacangan dan sayur, dan ada perkebunan kelapa, jeruk, dan lain-lain. Nah, kita buat itu. Sehingga kalau dalam satu hamparan 1.000 hektar, skala ekonominya bisa kita bangun. Misalnya kalau kita dalam 1.000 hektar itu, selain padi jagung yang tiap 100 hari bisa dipanen, ada yang kita panen 20 hari karena sayur-sayurnya bisa baik,
ada yang dibayar 5 bulan satu kali, katakanlah ternaknya dan lain-lain. Nah, ini semua membutuhkan packagingnya saya kita butuh. Oke. Nah, mengindustrikan atau melakukan processing awal, mengolah awal, pemetikan awal bisa dilakukan, udah berskala ekonomi. Ya. Katakanlah contohnya gini, dari padi kita tidak jual gabah lagi, rakyat tidak jual gabah, tapi dibeli dalam konteks beras. Oke. Berasnya itu kemudian ada sekamnya kan, sekamnya juga harus dibayar dong. Ya. Selama ini kan nggak dibayar, tapi ini hanya ada kalau skala ekonomi susah. Ya, jerami yang ada tidak hanya dibuang, mungkin ada persoalan lain. Kelapa itu mulai dari sabuknya, kemudian dari tempurungnya menjadi briket. Kemudian dagingnya bisa menjadi santan, airnya bisa nata de coco. Kalau gitu industrinya di mana nih? Nah, dalam proses-proses itulah kita berharap margin yang ada di bawah itu sudah bisa lakukan. Kemudian, nah ini contohnya Tani Hub. Tani Hub sudah bisa masuk di situ, di hulunya gitu loh, di marketplace-nya. Atau mulai dari industrinya juga boleh. Kita tinggal bicara. Nah, itu aku lakukan di tempat di Rawa. Dan sekarang ini mulai belajar menghasilkan dan hasilnya cukup bagus. Kemudian di Sumatera Utara, di Humbahas, di ketinggian 1400 untuk kentang, bawang putih, bawang merah, cukup bagus di sana. Kalau tomat-tomatan udahlah, semua tempat ada. Nah, kita buat lagi di dataran rendah di pulau, di Sumbawa Tengah, itu satu hamparan padi jagung, termasuk ubi kayu, ya seperti itu kita. Dan ini bisa diskalakan dengan turunan-turunannya. Ya, kita bisa buat dalam hamparan yang 1000 hektar itu padi, jagung, terus sayur, terus ada kelapa, jeruk dan lain-lain. Tapi ada ternaknya juga. Kita buat peternakan itik yuk, bebek. Itik ya. Orang Makassar bilang itik. Kalau di Jawa bilangnya bebek. Bebek. Nah, bebek kita nggak usah jual telur bebek dong. Daging bebek. Keluar telur bebek yang sudah menjadi telur asin. Telur asin sudah di packaging. Dan ini Tani Hub bisa masuk. Gitu. Oke, jadi mau di mana nih tinggal ngomong gitu ya sama Pak Mentan ya. Sama-sama ya. Aku mau. Justru aku yang mau loh. Oh gitu. Bukan kalian yang mau. Berarti kita yang dikejar-kejar sama Pak Mentan yang harus saya kejar. Nggak boleh kalau ajak-ajak seks ini baru bentar kamu lari. Jadi kayaknya kita yang dikejar-kejar sama Pak Mentan nih. Nah, selain food estate itu juga ada korporatisasi pertanian, ada juga petani 2,5 juta petani muda ya di Kementerian Pertanian. Itu gimana tuh Pak? Apa yang bisa juta kita itu kontribusikan dalam program itu? Iya, karena gini, petani-petani tua kita kan sebentar lagi akan habis. Kemudian kemarin ini paradigma pertanian itu telanjur yang jorok, yang miskin, yang tidak ada uang. Padahal enggak. Kalau dikelola dengan benar kan, dan dia tidak perlu jorok karena orang pakai mekanisasi, udah bisa pakai robot construction, udah bisa Internet of Things. Artikulasi intelligence juga sudah bisa main nih, dan itu menghasilkan. Nah, oleh karena itu ini harus bisa didorong untuk menghadirkan. Saya punya target sih dalam 5 tahun itu ada 2,5 juta milenial kayak kalian itu masuk dalam hitung-hitungan saya. Berarti ini kita petani milenial juga ya? Iyalah, Pak Mentan ya? Iyalah. Asik. Harus. Jadi dapat gelar petani ini. Iya. Dan aku punya duta petani milenial sampai di semua kabupaten, akan turun sampai semua kecamatan. Untuk menginspirasi orang banyak. Ya? Dan saya backup. Kalau kau mau benar-benar, aku kasih kredit usaha rakyat dengan bunga yang rendah. Kalau kau ambil bunga di tempat lain kan bisa 15%. Dengan kita 6%. Kita asistensi lagi, kita latih lagi. Nah, didampingin. Ya? Bahkan ada yang saya kirim ke luar negeri. Ke Jepang ada 1.000 orang nih, target saya 3.000. Dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun ini. Dan ini dalam berproses. Dia ya katakanlah magang di sana 5-6 bulan balik. Gantian lagi. Dia menjadi mentor-mentor gitu loh. Nah itu deh. Jadi saya kira Indonesia kita ya salah satu kontribusinya mengajak semua orang untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.
kalian bisa lihat kalau Ya. kalian tidak packaging dengan baik, kita nggak atur suhunya dengan baik, kau Rusak nggak ya? dapat ini buahnya cepat banget rusak. Benar. Tapi dengan cara begini daya tahannya lebih baik, kau bisa atur ya tentu saja cara mempackagingnya dengan baik sehingga dia tidak busuk. Ini sawi-sawi, Ya. ini jenis yang tertentu. Kalau zaman dulu, ini kan 1 kilo, mungkin dia satu kilo dikirim ke Kalimantan. Ya. Karena packaging yang jelek, itu tinggal setengah kilo, karena dibuang dan dibuang gitu. Gitu. Oke, jadi kalau dengan proses yang benar, breakage-nya berkurang dan food waste juga jadi berkurang. Gitu ya? Iya, jadi rusaknya itu sedikit gitu. Rusaknya sedikit, akhirnya kan itu lama-lama kalau satu kotak besar-besar begini, hasilnya besar loh, banyak. Oke. Ini kayaknya semua pertanyaan Pak Mentan bilang, kamu mau apa? Kamu mau apa? Kamu yang saya kejar-kejar nanti. Iya, kamu boleh tanya. Ini Tani Hub selalu saya kejar kemana-mana gitu. Siap. Sekarang baru saya senang. Satu saat aku mau lihat kita terobos pasar melalui Tani Hub. Siap. Pasar dunia. Kita Ya. juga udah mulai ekspor kan Pak? Iya, tapi baru sedikit. Jangan bangga dengan itu. Ya. Harus Kamu tahu, kembang saya itu anak-anak muda semua loh. Dan sekarang kita udah kontrak 2,3 triliun di Eropa dan Amerika. Saya dikasih bicara-bicara dimanapun mereka datang. Bener, bicara dulu dengan orang, bayarnya cuman nggak tahu bayar bener apa enggak. Ini cuma toko yang penting dia udah kasih lihat tokonya ini. Iya. Supply Pak Mentan bicara, aku support nih. Siap. Kamu mau apa nggak gitu. Oke, Pak Mentan, boleh dong saran dan masukan untuk Tani Hub ke depannya apa? Aku ingin rubah begini. Kamu itu andalan. Kamu nggak perlu saran siapa-siapa. Yang saya mau, kamu nggak boleh takut. Yang saya mau, kamu terobos dan nggak boleh kalah dengan negara lain. Itu. Jadi apa sih sarannya? Enggak. Kau lebih tahu dari saya. Sekarang terobos. Hambatanmu di mana? Kasih tahu saya. Sepanjang itu benar, itu tidak korupsi, kasih tahu saya. Saya libes. Siap. Gitu. Untuk petani ada saran mungkin Pak? Himbauan petani-petani muda mungkin? Ya inilah waktunya petani muda. Jadi gini, dulu ini zaman-zaman saya masih muda cari uang itu ke kota tahu. Sekarang cari uang itu di desa. Gitu ya? Covid ini ngajarin kita begitu kan. Dan akhirnya dunia terbuka bahwa antara desa dan kota sama. Tergantung kamu mau berkeringat dan mampu melakukan motivasi terobosan yang kuat apa enggak gitu loh. Kalau begitu, petani muda, petani yang ada di desa, kamu bukan lagi orang miskin. Hanya, ya, kalau mau kaya lebih banyak, bekerja lebih besar, mampu bekerja dengan hati, dengan tulus, tanpa ada kepura-puraan, kadang-kadang seperti itu. Karena begini, pelanggan dan market itu mau yang continuous. Itu yang pertama. Kadang-kadang kita order ini hari ada, besok hilang orangnya. Nah ini mentalitas yang di Jepang itu kecil-kecil tapi dia tekun gitu. Jadi continue barangnya Pak ya? Barangnya. Yang kedua ya pelihara kepercayaan dari customermu. Kalau dia pesan kualitas 1 ya yang kasih kualitas 2 gitu. Nah gitu. Kalau ini semua yang kecil-kecil gini kita mampu benahi misalnya. Baik. Satu lagi deh Pak, boleh nggak mumpung Bapak masih di sini? Ini perlukah menurut Bapak perdagangan komoditas pertanian go digital Pak? Bukan hanya perdagangan aja tapi semua ekosistem go digital untuk pertanian khususnya. Mau nggak tahu pikiran saya deh? Apa Pak? Kalau kau nggak pakai digital mati aja deh lu. Aku nggak sampai di sini. Maaf nih. Ya aku orang zaman dulu. Aku bekerja kepala desa nih, lurah nih. Siap. Jadi menteri. Tapi kalau kamu tidak pakai digital sekarang sama saja bunuh diri, nggak bisa berkompetisi, nggak ada lagi, waste time-nya banyak banget dan lain-lain. Aku aja komando semua jajaran saya nggak ada lagi tuh pakai ketemu langsung. Semua digitalisasi. Iya gitu. minimal pakai ya WA lah, blocker lah.
atau virtual system. Oke. Enggak lah. Oleh karena itu Tani Hub salah satu yang harus dipertahankan ya digital sistemnya dong. Siap. Ya. Baik. Terima kasih Pak Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo itu tadi. Ini kepanjangan kita ngomongnya padahal tadi cuma 3 pertanyaan. Tapi Bapak juga kayaknya kesenangan juga ngajak ngobrol-ngobrol tentang pertanian. Baik, terima kasih Pak Mentan. Dan itu tadi banyak sekali quote-quote yang inspiratif yang bisa kita yang bisa kita ambil, dan juga kita harapkan kerjasama semakin erat dengan Kementerian Pertanian, pemerintah dengan anak-anak muda, komunitas digital gitu ya, termasuk Tani Hub di dalamnya. Dan kita sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.